Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Yang kami hormati Bapak Ketua Cabang Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kajen Pekalongan Bapak Masyudi, yang kami hormati pula Pimpinan Ranting Muhammadiyah Tambak Reto, yang kami hormati seluruh para sesepuh, para alim ulama, Pak Haji, Pak Dokter, salam hormat dan takdim dari kami. Begitu pula para kiai dan para alim ulama yang lain. Untuk bapak dan ibu, khusus ibu, salam sayang dari kami. Khusus adik-adik, salam cinta dari kami. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah karena di bawah sinaran terik matahari ini yang akhirnya membuat jenengan semua melihat secara jelas wajah ganteng saya ini. Sebab kalau andaikan tidak ada sinar dari matahari, mungkin bisa dipastikan sebagaimana malam yang tidak ada bulan purnamanya. Gelap, Pak. Bersyukur kepada Allah. Di antara jutaan manusia yang Allah berikan banyak kekurangan dan kelebihan, karena semua manusia pasti juga merasakan dan memiliki kekurangan tersebut. Tetapi kita termasuk orang-orang yang di antara manusia diberikan kelebihan dan kekurangan untuk tetap menjalankan nilai-nilai ibadah kepada Allah. Tidak semua orang mampu hadir di majelis ilmu. Tidak semua manusia. Mungkin kalau kita masih dalam keadaan uangnya sedikit, masih di bawah, kita mampu dekat dengan Allah. Tetapi jarang banget yang sudah di atas kemudian ingat dengan Allah. Siapa contohnya? Ya Qarun, Bu. Maka kita bersyukur. Kadang harta, tahta, wanita itu mengalihkan pandangan kita dari Allah. Tetapi alhamdulillah, insya Allah di sini semua sama atau tidak, Bu? Sama atau tidak? Di gigi pileran kabeh nggih pancen. Ya Allah, ini asli produknya Kajen apa bukan ini? Alhamdulillah, kita harus bersyukur. Kalau biasanya bersyukur itu dengan mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, walhamdulillah, ada deh, wala illallah, Allah, 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 ya Allah. Wes padha sarapan durung, Bu? Lah ya mbok dimaem, iki panitia zalim kalau andikan enggak ngasih makan ibu-ibu.
Bisa-bisa nanti rumahnya ditutup, tutup Bu rumahnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan dakwah Rasulullah dengan cara berdarah-darah terutama di Madinah. Kalau andaikan ketika malaikat Jibril menghampiri Rasul, menyampaikan kepada Rasul, untukmu yadaik, angkat tanganmu ya Rasul, mintalah kepada Allah supaya gunung itu saya timpakan ke orang-orang Taif. Tapi berkat rahmat dan kasih sayangnya Rasul, sehingga Rasul tidak melakukan kezaliman, Rasul tidak melakukan doa-doa yang buruk kepada umatnya. Justru doa itu baik. Ini dapat kita ambil Bu. Anak-anak di usia-usia remaja banyak mungkin di antara kita yang terlalu aktif, cuma terkadang kita menganggapnya nakal. Maka doalah yang baik-baik, maka insya Allah akan melahirkan anak yang soleh dan solehah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan dulu Ibu. Benjenengan ngertos niki tiyang sing paling produk dari Pemalang. Kula asli Pemalang, Pak. Asli Pemalang, dekat pantai. Dekat pantai daerah Pamutih Hulu Jawi Pemalang. Dulu saya nyantri 6 tahun. Kemudian ngabdi 10 tahun. Ngajar 10 tahun. Sampai selesai S1 di IAIN Pekalongan, pindah ke ngasuh di pesantren Banjarnegara. Banjarnegara pindah ke Bekasi, pondok juga Bu. Kemudian pindah lagi ke Bogor, pondok juga, tapi milik pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, cuma tempatnya di Bogor. Pindah lagi ke Tangerang Selatan di Kejaksaan Agung RI kompleknya. Di situ saya sekaligus lanjut S2. S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah saya termasuk orang-orang yang dianggap lulusnya lama, tetapi di antara angkatan-angkatan karena casingnya ada, casing yang kelihatan belah-belah Bu. Kok saya itu aneh. Ketika kuliah, ujian soal berapapun Bu, soal 100 aja. Saya tidak butuh waktu lama. 15 menit saya keluar. Ya dapat nilainya kadang jelek, tetapi akhirnya kesepakatan dengan dosen, Pak saya izinkan saya tidak masuk, nilai saya dihasilkan dari ujian aja, tetapi benar-benar ujian. Ya akhirnya tetap baru nilainya bagus. Kalau murni ujian bagus, tapi kalau murni tambahan-tambahan nakal-nakalnya ya nggak bagus juga, akhirnya ini jelek. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sengaja saya bawa anak saya. Ini anak, kalau saya anggap anak karena di pesantren. Kalau saya usianya baru 28 tahun. Padha ora percaya mesti wajahe wis ketok tua kok ngomongnya 28 tahun. Tapi memang fakta, Pak. Fakta Bu, usia saya masih 28 tahun. Dan ini saya sampaikan tadi malam ya, Nak. Tadi malam saya sampaikan, kamu ikut saya ya, Nak, ikut pengajian. Dan itu nggak ada persiapan. Ini menunjukkan Bu, saya dulu lahir dari pesantren yang kecil. MBS As-Salam kecil apa sudah besar? Kecil. Tetapi justru ketika pesantren itu kecil, maka protektivitas terhadap kepengasuhan maka itu jauh lebih
dekat lebih baik daripada yang banyak. Maka manfaat itu yang di sini masuk ke Mimtaka, karena saya juga orang MIM, dulu alumni Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Nanti kalau sudah selesai masuk ke MBS Salam, insya Allah kita bina, kita bangun supaya menjadi pesantren anak-anak yang bisa berkeunggulan. Pesantren kami itu fokus di bidang mubalik. Layung kiai pengasuhnya mubalik, Pak. Kalau saya bilang Pondok Assalam nanti fokusnya di takbir, lah saya aja nggak hafal 30 juz. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkaca bahwa perjalanan hidup yang kita jalani saat ini, dari mulai alam rahim hingga akhirnya kita masuk ke dalam dunia, perjalanan itu tidak pernah berhenti, selalu jalan-jalan terus. Termasuk hidup jenengan pinginnya jalan-jalan. Begitu pula dengan kehidupan. Pada akhirnya kehidupan yang paling utama adalah kehidupan akhirat. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat, Rasul menyampaikan sebuah hal-hal yang futuristik, bahwa kelak sayati ala ummati zamanun la yabghal Islam illa ismun, bahwa akan datang pada masanya nanti Islam hanya sebatas nama, Al-Quran hanya sebatas lembaran-lembaran. Mengapa demikian? Karena banyak di antara orang yang mengaku KTP-nya Islam, tetapi di antara mereka banyak yang tidak menjalankan nilai-nilai Islam. Ini baru perkara menjalankan nilai-nilai Islam, belum perkara yang lain. Menuntut ilmu, menjalankan visi misi Islam untuk membangun peradaban Muslim. Kita melihat banyak masjid-masjid yang kosong. Bahkan Muhammadiyah kemarin ketika kita ikut Rakornas, pesantren kita termasuk yang diundang, Bu. Di Jawa Tengah itu Rakornas itu nasional dan masing-masing memiliki kota. Ada 483 pondok pesantren di Jawa Tengah milik Muhammadiyah. Yang dipanggil hanya 130-an. Kalau dulu Rakornas tahun pertama itu seluruh pondok diundang, tetapi Rakornas kedua, ketiga, keempat itu undangan. Dan alhamdulillah pondok kami mendapatkan undangan. Ya soalnya aku CS kalau pengurus Jawa Tengah dan pengurus pusat. Jadi diundang. Nanti juga kita ikut lomba, kita insya Allah bakal diundang. Itulah. Maka manfaatkan betul Bu MBS Assalam. Aku yo bosen asli ini ngajar nang pondok. Wes kading 2008 sampai 2021 2000 sekarang. Maka sebenarnya saya itu nggak mau di pondok, cuma saya kok bisa-bisanya tersentuh oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kajen gitu loh. Akhirnya ya sudah mau, padahal banyak yang menawari, Banjarnegara juga ada. Maka saya yang asli orang luar saja peduli dengan pondok kita, Bu. Itu pondok jenengan. Maka manfaatkan. Kalau bukan jenengan yang masuk ke situ, ya siapa lagi? Kan aneh ada orang Kajen kemudian ngolok-ngolokkan pondok Kajen, kan keterlaluan. Maka bagian kita kapan kita menghidupkan adalah dengan cara memberikan pendidikan kepada anak dengan mempercayakan kepada pondok kita. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu sekarang hanya sebatas nama. Berapa banyak, Pak? Bahkan kita bisa melihat anak-anak kita. Ini luar biasa, mereka bisa ngaji. Coba dites. Suami jenengan. Pan ngimami subuh baru jenengan.
Sion redok ibu, bacanya ra jelas gendem. Lo kalau lulusan MBS ya alhamdulillah, lulusan Mintaka luar biasa, itu menjadi peluang. Sekarang bu kita melihat jarang ini. Ketika kita melihat imam, kalau imam-imam luar kota itu luar biasa. Kalau bacanya biasanya kayak gini. Saya mau pangkal baca ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jarang di antara kita, anak-anak kita yang disuruh imam ngajinya bagus. Ya imam masjid, mesti imam masjid ini juga wong tua tuh bu. Kalau imam masjidnya MBS Asalam, itu mereka-mereka yang sudah balik, yang ngajinya bagus imam. Itu bagus-bagus bu. Orang yang sekarang butuh mubalik, apalagi bu sekarang saya melihat ketika saya dakwah dipanggil oleh Dinas Perikanan Kota Sorong, Papua Barat Daya. Itu ya karena modalnya saya bisa ceramah, saya bisa ngaji. Akhirnya dipanggil oleh dinas sana. Karena punya peluang ya akhirnya apa bu? Pesawat Garuda PP ya gratis. Itu kan 8 juta sendiri bu, pesawat Garuda. Di sana saya makan ditempatkan sebuah rumah yang ber AC. Cuma ngisi kajian tok di situ sama ngimami. Pulang juga bisa ngasih itu. Jadi ngasih orang tua. Ininya apa bu? Sekarang di mana-mana itu membutuhkan mubalik. Banyak orang yang hafiz. Pengurus masjid sana menyampaikan, Ustadz imam kita itu hafiz tetapi nggak bisa ngisi kajian. Atau juga orang yang ngisi kajian kadang bacanya kurang bagus. Nilai itu plus minus pak. Tapi alhamdulillah itu yang akan kita tampilkan di situ bu. Jadi progres MBS itu nanti ke depan bukan hanya bisa dakwah tapi juga bisa ngaji yang bagus. Maka ini kesempatan kita untuk melahirkan anak-anak yang soleh sehingga nanti masjid-masjid itu tidak hangus. Berapa banyak kemudian di Spanyol itu hangus, berubah menjadi gereja, berubah menjadi museum. Karena apa? Ya karena banyak orang yang tidak mampu meneruskan. Maka kalau bukan kita siapa lagi bu? Orang pada akhirnya yang diambil adalah mada'buduna min ba'di. Apa yang akan kamu sembah setelahku. Jadi kadang nggak perlu jenengan terlalu memupuk yang namanya warisan. Banyak orang warisan yang bentrok. Jadi yang penting adalah bagaimana jenengan melahirkan anak-anak yang soleh. Itu yang terpenting. Sekarang orang takut terhadap kematian bu. Logikanya kok takut sama mati. Padahal kayak gini ya ilustrasinya. Mati itu kan adalah kembali. Leres buatan. Mati itu pulang. Asal kita adalah surga. Bagaimana tahu asal kita surga? Karena dari Nabi Adam. Betul okay? Harusnya orang yang muslim dan bertakwa itu pulang, itu nggak nangis tapi seneng. Bukan ketika diambil keluarganya meninggal itu nangis. Padahal logikanya ini jenengan mudik bertahun-tahun. Dunia ini kan tempat kita mudik, Pak. Tempat kita bekerja, tempat kita mencari ladang. Kita mudik, kita ke Jakarta. Bekerja di situ mencari kesuksesan dunia akhirat. Ketika pulang merantau, senang atau tidak? Senang, Pak. Ini kan aneh kadang ya. Ketika mudik itu hari yang sangat menyenangkan, tetapi mudik kembali kepada Allah banyak orang yang
tidak senang. Karena apa? Mereka takut terhadap kematian dan cinta terhadap dunia. Ada sebuah hadis dikatakan, An Tsauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qil amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghuzaa'un ka ghuzaa'is sayl wal yanzi'anallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wal yaksibanallahu fi qulubikumul wahn wa mal wahnu ya Rasulullah al wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Rasul, akan datang sebuah kelompok di mana kelompok ini seperti buih-buih yang ada di lautan, makan makanan yang meja hidangan. Banyak tetapi dikerumuni oleh orang-orang, banyak tapi dimakan oleh orang-orang. Jadi mereka banyak tetapi tidak memiliki kualitas, hanya sebatas kuantitas. Kita melihat sekarang di antara umat muslim di Indonesia, umat muslimnya yang paling banyak di antara umat-umat yang lain. Tetapi apa yang terjadi? Mereka itu tidak punya kapasitas apapun, Bu. Bahkan ulama sesama ulama dibentrokan. Ketika sesama muslim kemudian bersatu ini dalam politik, kemudian dianggap sebagai radikal, dipermainkan oleh oligarki, dipermainkan oleh orang-orang kaya, dipermainkan oleh orang-orang non-muslim. Ini yang rugi siapa, Bu? Yang rugi kita, yang rugi Indonesia. Kita menyadari bahwa negara kita itu negara yang paling luar biasa. Loyong saya itu pernah punya teman orang Jepang, bukan saya sendiri. Teman yang kuliah di Jepang. Jadi orang Jepang itu ternyata kalaulah orang Indonesia mau bertukar posisi, dia menikmati tinggal di Jepang dengan fasilitas yang ada, tetapi kita datang ke Indonesia dengan kerusakan yang ada. Mereka lebih memilih kerusakan yang ada di Indonesia daripada fasilitas yang di Jepang. Ini karena apa? Karena begitu luar biasanya Indonesia, Bu. Indonesia itu luar biasa. Kalau bukan kita yang memajukan, ya untuk apa nanti siapa yang memajukan? Maka mari, Bu, kita satukan. Jangan terlalu cinta dunia, apalagi nanti bupati teko bupati ini pilkada nih, diamplopi kok wis langsung menang. Iki nek tambah rotot dan wilayah sebagainya, model-model gelem diamplopi murah, Bu. Gelem yo wis bodol, daerahku yo bodol, Bu, Pak. Pemalang pada daerah termiskin masih mending Kalongan. Tetapi kita melihat banyak yang, yaitu karena salah satunya dia lebih memilih amplop, masih ngodo soal duit, dunianya masih dikejar. Sholat bolong-bolong ngurus dunia. Ini mau sampai kapan, Bu? Maka kadang saya heran ketika jenengan usianya sudah di atas 40. Rasul itu mengapa diangkat di usia 40? Karena di usia itu harusnya sudah matang. Kok di usia 40 ternyata jenengan masih mikir dunia. Kapan purna soal dunia? Wong jabatan aja ada purnanya. Pak Ketua Cabang juga purna pensiun dari PNS. Nanti juga Pak Dokter sama purna. Jenengan juga purna sebagai orang tua. Semua itu memiliki kepurnaannya masing-masing. Jabatan, ketika kita berpangku tangan pada jabatan, jabatan itu ada batasannya. Maka apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita beri dengan jabatan yang kita miliki. Kalau kita tidak bisa menghilangkan kemaksiat dari daerah yang kita jabat, setidaknya kembangkan nilai-nilai Islam pada diri masyarakat. Yang profesinya guru, yo kadang aku yang melas nek ngomong guru.
Kadang guru nang Indonesia ku yo ora dihargai. Tetapi kalau kita melihat itulah yang harus kita tunaikan, Bu. Apa yang kita pilihkan untuk anak-anak kita supaya anak itu melahirkan pribadi yang bagus. Orang tua juga demikian. Jenengan punya orang tua minimal ada satu, Pak, yang bisa jenengan banggakan. Banggakan dunia apa? Jenengan ketika sudah anak-anak sukses memang dunianya, mereka sudah menikah kemudian pindah-pindah, ya jenengan kesepian. Jenengan juga nggak akan menemukan kebahagiaan. Harus ada satu dari hidup jenengan, keluarga jenengan menjadi qurrata a'yun. Harus itu. Kalau tidak gimana Ustaz? Mati saja lah. Lo ngapain? Minimal satu. Jadi nanti ketika jenengan masuk neraka ini, ada yang nolong, antisipasi gitu loh. Emang jenengan sudah yakin banget masuk surga? Iya, sing ngomong juga orang mesti yakin. Makanya tak temenanan nih, ben anak-anak ini jadi anak yang soleh. Loh kok jenengan nggak seperti itu? Jenengan bisa melihat itu yang anaknya banyak. Kok nggak ada satu yang soleh? Harus ada yang satu soleh. Kita bisa melihat miris, Pak, miris, Bu. Ketika diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang meninggal siapa? Bapak ini. Bapak Untung. Nggak ada namanya Bapak Untung ini. Nek, ini nama misal aja, Pak. Bapak Untung. Nek orang Bapak Rugi wes, nek Rugi kan orang namanya, Pak. Orang dono wes. Yang meninggal adalah Bapak Rugi. Ketika waktu penyolati, siapa yang nyolat? Pak Lebih. Aduh, miris. Kapan aku orang tua yang meninggal yang nyolatkan adalah anak. Hanya pesantren, Pak, yang bisa seperti itu. Jenengan bangga toh, duit akeh, anaknya akeh jadi PNS, jadi polisi. Jenengan pengen jadi PNS, pengen jadi bupati, pengen betul, tetapi juga harus soleh, berilmu agama. Orang itu harus memiliki ilmu, orang itu harus memiliki amal, orang itu harus dibekali dengan iman. Itulah nanti takwa, Pak. Pedagang yang bertakwa, maka tidak ada timbangan yang curang. Dokter yang bertakwa, wes tak bikin tak puji-puji, Pak dokter, saya kita sikat. Dokter yang bertakwa, orang asal nyuntik, tetapi melihat, oh ini tuh bisa memberikan bekal yang baik, bisa memberikan wakif, Pak dokter. Jadi ternyata ada wakaf jasa. Jadi misalnya Pak dokter ada waktu luang, bisa memberikan jasanya kepada MBS Aslam, itu luar biasa. Guru sama, termasuk juga cabang sama, ngomong bantu-bantu. Bapak ibu kita bangun Memtaka, PCM nyumbang 2 juta, itu PCM, dan jenengan berapa? Jadi itu harus masing-masing. Jenengan orang tua, semua harus ada, Pak. Orang yang bertakwa dalam segala ini maka akan selamat. Walaula anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah andekan, Bu, sekiranya penduduk negeri ini dia beriman dan bertakwa, maka negeri itu akan berkah dunia akhirat. Berkah dari langit turun, tidak jadi bencana. Berkah dari dunia, dari bumi naik, tidak menjadi kesengsaraan, semua membahagiakan. Lalu menjadi PR pertanyaan, Tambak Roto itu desa yang berkah atau tidak? Bagaimana mengukur keberkahan? Ketika dia miskin, dia tetap bersyukur, dia tetap menjalankan ibadah. Ketika dia kaya, dia tidak pelit, tetapi dia mau berkontribusi untuk umat. Itulah keberkahan. Jadi saling melengkapi.
Pejabat ketika tanda tangannya itu bisa terkendali, maka dengan jabatannya dia harus memberikan kontribusi untuk umat. Itu yang terpenting, Bu. Indonesia mengapa rusak? Bagaimana tahu Indonesia rusak? Lo yang demo itu mahasiswa, Bu. Semua mahasiswa demo, itu menandakan rusak. Ulama demo menandakan rusak. Maka bagaimana cara mengubah itu semua? Ya dengan cara dari kita, Pak. Dakwah jamaah ini penting. Tanamkan nilai-nilai tanzimul Islam, sistem-sistem dalam lembaga pendidikan itu supaya pendidikannya tersistem dengan Islam. Aku ngomong seru-seru waktu, soalnya nggak ada minuman nang kini. Pancen aslinya enakan KNU, Bu. Aku nang Papua itu tuh wilayah NU. Saya orang Muhammadiyah dipanggil oleh orang NU. Yo barek, makanya wetenge tambah gede. Nang kene watuk-watuk ora ono minuman nih. Ora ono degan, ora ono buka respect. Tapi alhamdulillah, sampean sing alhamdulillah aku ora. Tapi itulah memang uniknya Muhammadiyah. Karena itu Muhammadiyah maju. Ya banyak orang-orang yang amanah, Bu. Maka mari, Bu, tanamkan ini anak-anak. Jadikan anak-anak jenengan harus soleh, harus soleha. Paham ya, Bu? Ini saya ngomong rampung apa maning. Nah ini saya sediakan kopi nang ini, degan nang ini. Ini nih saya berkeringat, tapi untuk jenengan saya kasih tekortingnya 5 menit lagi. Panas. Saya panas, saya nggak apa-apa biasa panasan. Saya hitam. Cuma waktu kayak gitu, nek ngomong seru-seru orang nolirane waktu. Nah, itulah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1500 tahun yang lalu, saat Islam belum lahir, baru dakwah secara sembunyi-sembunyi, berawal dari dakwah jamaah, Bu. Rasul hanya punya segelintir orang, tetapi orang itu berkualitas. Rasul itu ada 200 ribuan sahabat. Di antara 200 ribu sahabat itu ada 12 ribu yang memiliki kualitas bagus. Yang menjadi panglima-panglima di antara 12 ribu itu ada 13 orang yang bisa diandalkan. Salah satunya adalah Khalid bin Walid. Satu jenderalnya itu bisa minum racun nggak mati. Bahkan menaklukkan Persia. Ratu Persia mengatakan, kalaulah andaikan seluruh umat Muslim itu kualitasnya seperti Khalid bin Walid, maka tidak akan ada mampu menandingi kejayaan Islam. Seluruh umat tidak ada yang bisa menaklukkan Romawi. Seluruh umat tidak ada yang bisa menaklukkan Persia. Yang menaklukkan siapa? Ya Persia menaklukkan Romawi atau sebaliknya. Tetapi umat lain tidak ada kecuali Islam. Islam hanya sedikit di wilayah Madinah. Paling berapa ratus ribu, Bu. Tetapi bisa menaklukkan Romawi dan Persia. Ini menunjukkan kualitas itu penting. Kualitas itu penting. Maka mari kita lahirkan kualitas, Bu. Dia matur nuwun ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Seperti saya berjalan di gurun yang panas, gurun yang begitu panjang, haus sekali, ini ada minuman, tetapi nggak ada tempat duduk. Akhirnya nggak jadi minum. Kan nggak layak Ustadz minumnya berdiri. Ibu-ibu, mari mulai sekarang kita ukur ilmu kita, ilmu agama kita. Minimal apa? Minimal yang bapak bisa belajar ilmu menjadi bapak yang baik, sehingga tidak selalu takluk dengan ibu.
disentak kaya kucing manut ngeong moni singo bapake seorang pejabat, misalnya Pak Masyudi misalnya, di ketua cabang ya gagah, Pak dokter di kliniknya ya di rumah sakitnya gagah, pulang ke rumah disentak istrinya, langsung jadi kucing, ngeong ngeong. Alhamdulillah ya Allah, saya minum dulu Bu. Berdiri terus ya payah, duduk terus ya nggak baik, saya minum dulu, bismillah. Alhamdulillah, bersyukur, baru saya bersyukur. Sekalipun air putih, ketika saya bersyukur, insya Allah ini air putih manfaatnya seperti air degan. Sebagai penutup Ibu, sebagai penutup, ketika kita melihat sebuah nabi ini, ada Nabi Nuh. Istrinya Nabi Nuh soleha atau tidak? Tidak. Istrinya Nabi Lut soleha atau tidak? Tidak. Lahirlah anak-anak yang tidak soleh. Sekarang Fir'aun itu tidak soleh, istrinya soleh, maka istri itu bisa memberikan dampak yang baik. Kita melihat Nabi Ibrahim, istrinya solehah, Ibrahimnya soleh. Nabi Muhammad juga sama, akhirnya banyak melahirkan anak yang soleh. Ternyata secara survei bahwa kalau ingin bisa melahirkan anak yang soleh, maka harus memiliki istri yang solehah. Mengapa bapak-bapak Pak dulunya menjadi orang ingusan, saya ini menjadi orang yang berwibawa, berilmu? Ya karena memiliki istri yang solehah. Maka semakin banyak memiliki istri solehah, maka semakin banyak mencetak kader yang soleh. Siap Bu? Siap Bu? Siap, alhamdulillah. Siapa? Bagi cari mangsa lagi. Mudah-mudahan Bu, ketika kita sudah berupaya menjadi orang tua yang baik, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita menjadi orang tua yang baik dan melahirkan anak yang soleh. Amin amin ya robbal alamin. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila mana mohon maaf bila mana saya menyampaikan kadang ceplas-ceplos. Ya soalnya jenengan orang niat ngundang aku. Niat ngundang aku ya aku ngomong halus. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.